Iblis itu nyalahin Nabi Adam, bahkan nyalahin Allah. Iblis itu hakikatnya dahsyat, zikir la ilaha illallahnya tidak pernah berhenti. Sehingga dalam satu hikayat yang disampaikan masyayikh kita ahlul haqa'iq, apa kata mereka? Iblis itu ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ya Allah, yang berhak disembah, disujudkan cuma engkau. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sok-sok ahli tauhid dia. Kenapa Nabi Muhammad 13 tahun hanya mengajarkan tauhid di Mekah? Supaya sahabatnya tidak menyembahnya. Meskipun babullah, pintu menuju Allah, hanya Nabi Yuna Muhammad. Tidak ada lagi la sabil ilaihi illa min babih. Tidak ada lagi jalan mengenal Allah kecuali melewati Rasulullah. Maka seberapa kenal seseorang kepada hakikat Nabi Muhammad, sejauh itulah dia kenal kepada Allah. Karena imam-imam kita mengatakan tanda Rasulullah hadir, namanya selalu ada di lisanmu, terasa bergetar di kolbumu, membuat bulu romamu berdiri. Itulah hadirnya Rasulullah. Karena tubuh ini adalah sesuatu dari nurnya, jiwa ini juga satu bagian dari nurnya, kolbu ini juga satu bagian dari kolbunya, ruh kita ini juga pancaran dari ruhnya. Kenalilah beliau dengan sekenal-kenalnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nurullah. Itu baru satu makna. Man arafa ismahu min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa asma Allah. Siapa yang mengenal dirinya dengan nama dirinya, bahwa namanya itu merupakan pecahan dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal nama ke-100 di Asmaul Husna. Nama ke-100 itu nama kehambaan kepada Allah. Abdul Rahman kah, Abdul Rahim kah, Abdul Hakim kah, abad yang mana? Man arafa ismahu min ismi Rasulillah arafa ismallah. Siapa yang mengenal namanya, di bagian manakah nama dia ada pada nama Nabi Muhammad, dia akan mengenal nama Allah. Apa kata Arab Badui ini? Ya Muhammad, apa bukti jika engkau seorang Nabi Allah? Ya Muhammad, itu ada pohon kurma, panggil sini. Untung yang ditantang seorang Nabi, dan nabinya bukan hanya untuk jin dan manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Semuanya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Nabi Muhammad bukan hanya kita. Itu pohon ada ruh, namanya ruh nabat, dipanggil oleh Rasulullah. Itu pohon kemudian bersujud sampai kepada Rasulullah. Jalan, kata Sayyidina Ali, kami kalau jalan-jalan bersama Rasulullah itu sahabat senang. Kenapa? Pasti ada aja kejadian luar biasa. Jalan bersama Rasulullah, diikuti beberapa khadam-khadam Rasulullah. Kami tidak melewati pohon, gunung-gunung, kecuali semuanya menyapa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Itulah sebabnya tidak ada ikhtilaf, tidaklah bertentangan kalau disebut Rasulullah Abul Arwah, bapaknya ruh. Sedangkan ayat yang dibaca tadi, tidaklah Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum, ayah seseorang laki-laki di antara kamu. Disebutkan jenis gendernya, jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan ruh tidak laki, tidak perempuan. Maka di kitab-kitab maulid disebutkan Rasulullah Abul Arwah, betul, Al-Ab Al-Akbar, benar nggak? Seorang panglima Rasulullah diperintahkan untuk memimpin perang sekaligus memimpin sholat. Setiap di akhir rakaat dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Para sahabat merasa aneh, Rasulullah tidak pernah lakukan itu, kenapa dia lakukan? Meskipun dia tidak melihat Rasulullah melakukan ini, menutup setiap rakaat dengan Qul huwallahu ahad. Disinilah kita tahu bahwa tidak semua yang tidak Nabi lakukan itu bid'ah. Sampai kepada Nabi kemudian bertanya kembali, tanyakan kepada panglimamu, kenapa ia membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaat? Datanglah dia kepada panglima.
Apa jawaban orang ini? Aku menyukainya, mencintai ayat ini, surat ini, karena di dalam ada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Disampaikan kepada Nabi jawabannya. Apa kata Nabi? Kabarkan kepada panglimamu, innallaha yuhibbu. Allah cinta kepadanya karena dia cinta kepada sifat-sifatnya. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Para malaikat ketika mereka bersaksi kepada Allah, mereka bersaksi bukan dengan dirinya, tapi menyerahkan persaksiannya kepada Allah. Maka saat itu Allah menyaksikan dirinya terhadap dirinya. Kalau sama Allah sudah bertajalli pada diri, maka samanya makhluk tiada sirna. Jika basornya Allah telah tajalli pada si hamba, maka basornya hamba sirna. Di saat itulah si hamba memandang kepada Allah, yang saat itu kita lihat hamba yang mandang, tapi pada hakikatnya Allah memandang dirinya lewat hambanya. Ini yang disebut tauhid rububiyah versi ahli sufi. Rububiyah itu tauhid Allah dalam keragaman makhluk, sedangkan uluhiyah tauhid Allah dalam dirinya, pada dirinya, atas dirinya. Dialah yang mengatakan dirinya ana, dirinya Allah, dirinya wahid. Satu kali Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat itu? Nabi mengalamkan sebelumnya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu kelompok yang aku menjadi imamnya, aku menjadi orang yang dia ikuti. Jika dia tidak bertemu aku, dia mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah yang disebut bersanad, berguru. Lalu apakah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Bertahun-tahun lamanya Nabi hanya diturunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebelum ada perdebatan sifat wakulu, sebelum ada perdebatan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, belum ada semua itu. Nabi diberikan yang sempurna, sederhana. Orang itu diberi ujian sama Allah sesuai dengan dia nyakitin orang beberapa kali. Jadi tolong kalau betul bertasawuf, betul berahlus sunnah, betul berasy'ariyah maturidiyah, atau antum bersalafiyah. Kalau Imam Abu Ja'far Tahawi mengatakan, kami diperintahkan, meyakini bahwa wajib mendoakan para pemimpin wa in jara, meskipun zalim. Mendoakan kebaikan, karena kalau mereka baik, kita baik semua. Kalau pemimpin kita nih baik, kita bisa buat majelis suka-suka kita loh, meskipun antum nggak nyoblos dia. Ada capek pak cari gelar, sampai doktor saya jabanin, nggak ada tuh berasa apa-apa, malah sama sombong. Untung bertemu guru-guru mursyid mulia, dihabisi itu gelar. Maka bagaimana caranya supaya ada kebangkitan rohani? Rohani mesti berpulang kepada yang menghembuskannya. Bagi ahli marifatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang menghibur. Kita ini kan milik Allah, kurang bangga apa? Kita akan pulang kepada Allah. Ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal, makanya takut. Orang nggak masuk surga dengan amalnya, nggak ada orang masuk surga dengan hafalannya, nggak ada orang masuk surga karena tasbihnya banyak. Orang masuk surga karena yang punya surga kenal dia. Antum dikenal Allah nggak? Makanya fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, niscaya aku ingat engkau. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia. Sekarang kita kejar dan ingat Allah kayak gimana nggak? Allah tidak berbentuk. Ada yang bisa ingat Allah? Ini hanya bisa ingat sesuatu yang ada rupa dan bentuk, tempat dan waktu. Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang, dan waktu. Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini. Itu sebabnya orang belajar ilmu-ilmu kebatinan gila, karena dia tidak mengikuti kaidah ahlus sunnati wal jamaah. Maka jangan berzikir pakai ini, capek. Sholat pakai ini, pasti kemana-mana. Tanya aja kiai ini dari ujung sana sampai ujung sini. Khusyuk dan kusut. Kita mau dibawa kepada Allah, tapi yang bawa kita nggak tahu jalan kepada Allah. Dibawa kemana umat? Jalan ke Allah nggak tahu. Taunya cuma wirid hitung-hitungan. Wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh. Rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti itu. Jangan yang begitu-gitu. Itu salah jalan itu. Apa beda wirid dengan warid? Gak ada wirid kalau gak ada warid. Wirid itu hitungan zikir. Orang bisa berzikir
karena warid dari Allah sudah turun. Apa arti warid? Anugerah rohani turun. Jangan dibalik, berarti nggak kenal Allah. Karena Allah turunkan warid, itulah yang disebut fazkuruni azkurukum. Kata dia, aneh nanya, kapan Allah ingat engkau? Di saat engkau ingat Allah, itu tanda Allah lagi ingat engkau. Maka jangan bergantung kepada huruf, gantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu. Kita ini khalifah Allah nggak di muka bumi. Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf, berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Jangan gantung di situ. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Wirid sekian, bisa begini. Ya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'iba abadan, dia akan lelah sepanjang umurnya, sampai matinya dia lelah. Mohon maaf nih Pak Kiai, ini mau sampai kapan kita begitu terus? Gak berpulang ini ruh kepada Allah, terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja, terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid. Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam, supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid. Dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya yakhshallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq, ahli ma'rifat alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Nggak ada lagi ilmu dia. Mohon maaf nih para kiai, kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit, saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum. Mau kiai 1000 kali juga lewat. Leburkan semuanya dalam Allah. Kita dipanggil orang kiai, dibolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Hati kita gantung ke fulus atau gantung kepada Rabbul Alamin. Yang permanen itu kenal Allah. Rajah nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah, pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Tobat saya udah. Kita adu jimat juga boleh ya. Cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan songong. Tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais boleh, tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Itu udah hukum alam sudah. Kamu buat baik langsung kamu lihat hasilnya, kamu buat buruk langsung kamu lihat hasilnya. Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi guguk, nggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, nggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud, sebut saja nama Allah berubah. Dia nggak lihat itu logam, dia lihat logam itu ciptaan Allah. Saya khalifatullah, begitu kata Daud. Jadi mereka pakai makrifat itu. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj ada, Kitabul Wudu ada, di Kitabul Ilm ada. Kitabul Hajj sama wudu aja kita ambil. Nabi jika berwudu, itu kan wudu dituangin sahabat, dibukanya dikit-dikit. Sahabat itu menuangkan ke Nabi untuk muka 1 kali tuang, 3 kali tuang. Ya Rasulullah, kalau wudu itu airnya kan bekasnya netes ke bawah, itu nggak satu pun tetesannya jatuh ke bumi. Tetesannya diperebutkan semua sahabat Rasulullah. Mereka ketika berebut, mereka tuh kayak saling bunuh-bunuhan, berebut ingin dapat bekas Nabi. Nabi punya dosa nggak? Kita kalau cuci muka yang turun dosa. Kalau Rasulullah jika mencuci mukanya yang turun apa? Nurun ala nur. Diambil oleh sahabat Rasulullah. Satu dapat.
Yang nggak dapat, ambil pipi temannya. Jadi mereka kan dapat giniin ke mukanya. Yang nggak dapat, muka temannya diginiin. Semuanya gitu. Semuanya. Di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ini, ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak, yang nggak alim sekarang dianggap alim. Capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri. Gimana coba? Iya, aneh aja nggak ridho pakai. Kita nggak ridho ada orang dapat gelar buya, syekh, nggak nyantri, nggak ridho kita. Benerlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, di akhir zaman banyak kebohongan-kebohongan. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Al-ulama, ulama ini orang-orang yang alim billah. Al-ulama inilah karena dia alim billah. Dengan apa kita alim? Bukan dengan otak. Kita coba lihat orang-orang kampus, ujung-ujungnya dia ngaji ke kiai. Karena di kampus tidak diajarkan kenal Allah. Kampus hanya diajarkan teori tentang Allah. Jadi al-ulama inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu, nggak punya rijal ansor, nggak punya ansor, benar nggak? Ulama-ulama ahlu sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabiullah Khidir. Maka bagi ulama ahlu sunnah ijma bahwa Nabiullah Khidir hayyan, masih hidup. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar kenal Allah, itulah yang benar-benar takut kepada Allah. Merekalah para ulama. Maka kita doakan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, semoga mereka diberkahi hidupnya, dipanjangkan dalam taat, dipanjangkan dalam ma'rifat, panjangkan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ternyata Sayyidina Jibril baru diizinkan memandang nur Nabi Muhammad ketika diperintahkan bersolawat. Masyhurlah hari ini solawatnya dengan sebutan solawat Jibril. Sayyidina Jibril bersolawat 2000 tahun lamanya. Kita nggak sanggup seperti Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, tidak ada satupun sahabat rasa imannya seperti Sayyidina Jibril. Meyakini, mempercayai Allah secara mudah, semudah kita membacanya dan menghafalnya. Kul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Sudah 3 ya. Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu Allah ahad. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti, bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir hu Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu berarti dia juga. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal bahwa dirinya bersumber dari sang diri, itu Nabiyuna Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad arafa rabbahu, niscaya dia telah kenal Rabbnya. Karena yang pernah bertemu Allah di alam semesta ini cuma satu sosok ini, baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Musa meminta, ya Rabb, tampakkan dirimu kepadaku. Lalu Allah menampakkan hanya sekelibat cahaya kepada Tursina. Tursina hancur, Sayyidina Musa pingsan. Sayyidina Adam ketika memandang ke aras hanya diizinkan memandang nama-nama. Sayyidina Ibrahim diizinkan memandang sifat-sifat, tapi langsung terhubung kepada sang pemilik zat wajibul wujud, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah cinta tanpa kenal? Tidak mungkin. Bagaimana mau mencintai kita tidak kenal? Bagaimana mau menyembah Allah jika kita tidak kenal? Apa yang disembah? Sembah batu, sembah Hajar Aswad, sembah batanya orang Mekah? Bukan. Kita tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Bahkan kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyembah Allah yang disembah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ilmu-ilmu rohani tetap kita tutup, kapan lagi umat akan dewasa? Nanti umat akan menyembah Allah pakai transaksi.
Ya Allah, saya sholat pengen bisa banyak rezeki, sholat duha supaya rezekinya nempel, baca sholawat supaya jomblo jadi ganti status. Itu nyembah Allah dengan transaksi, belum menyembah Allah sebenar-benarnya ibadah. Menyembah Allahnya masih bersyarat, sedangkan Allah memberi kita tanpa syarat. Kapan kita menyembahnya tanpa syarat? Kalau sudah kenal kepada Allah. Maqam Sayyidina Jibril bedanya dengan maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengira Sayyidina Jibril yang lebih tinggi. Tidak. Sayyidina Jibril pengemban, pembawa risalah dari Lauh Mahfuz ke bumi, tapi tidak pernah diizinkan menginjak arasnya. Saking akrabnya ke Sayyidina Muhammad SAW, nanya-nanya makomnya Sayyidina Jibril. Hei Jibril, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau sudah sampai usul memandang kepada Rabbmu? Ya Muhammad, antara aku dan Allah ada 70.000 hijab cahaya. Jika aku mendekatinya, lah taraktu, tubuhku akan terbakar. Tapi ternyata tubuh sang baginda Nabi Muhammad izinkan menembus 70.000 hijab cahaya. Sudah terbayang maqam Sayyidina Jibril di bawah, jauh di bawah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, sudah akhir zaman ini ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak, yang gak alim sekarang dianggap alim. Capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri. Gimana coba? Wah ya, aneh aja gak ridho pakai. Kita gak ridho ada orang dapat gelar buya, syekh, gak nyantri, gak ridho kita. Benerlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, di akhir zaman banyak kebohongan-kebohongan. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj ada, Kitabul Wudu ada, di Kitabul Ilm ada. Kitabul Hajj sama wudu aja kita ambil. Nabi jika berwudu, itu kan wudu dituangin sahabat, dibukanya dikit-dikit. Sahabat itu menuangkan ke Nabi untuk muka 1 kali tuang, 3 kali tuang. Ya Rasulullah, kalau wudu itu airnya kan bekasnya netes ke bawah, itu nggak satu pun tetesannya jatuh ke bumi. Tetesannya diperebutkan semua sahabat Rasulullah. Mereka ketika berebut, mereka itu kayak saling bunuh-bunuhan, berebut ingin dapat bekas Nabi. Nabi punya dosa nggak? Kita kalau cuci muka yang turun dosa. Kalau Rasulullah jika mencuci mukanya yang turun apa? Nurun ala nur. Diambil oleh sahabat Rasulullah. 1 dapat. Yang nggak dapat, ambil pipi temannya. Jadi mereka kan dapat giniin ke mukanya. Yang nggak dapat, muka temannya diginiin. Semuanya gitu. Semuanya. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi guguk, nggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, nggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Yang permanen itu kenal Allah. Rajah nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah, pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Tobat saya udah. Kita adu-adu jimat juga boleh ya. Cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan songong. Tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais boleh, tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Itu udah hukum alam sudah. Kamu buat baik langsung kamu lihat hasilnya, kamu buat buruk langsung kamu lihat hasilnya. Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya yakhshallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq, ahli ma'rifat alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Nggak ada lagi ilmu dia. Mohon maaf nih para kiai,
Kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit, saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum. Mau kiai 1000 kali juga lewat. Leburkan semuanya dalam Allah. Kita dipanggil orang kiai, bolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Hati kita gantung ke fulus atau gantung kepada Rabbul Alamin. Kita ini khalifah Allah nggak di muka bumi. Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf. Berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Jangan gantung di situ. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Wirid sekian, bisa begini. Ya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'iba abadan, dia akan lelah sepanjang umurnya, sampai matinya dia lelah. Mohon maaf nih Pak Kiai, ini mau sampai kapan kita begitu terus? Tak berpulang ini ruh kepada Allah, terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja, terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid. Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam, supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid.